Saya Wisnu Devina Lumanggaol. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji validitas produk Momen dengan SPSS. Menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menguji sejauh mana ketetapan atau kebenaran suatu instrumen. Sebagai alat ukur variabel penelitian, untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bifurcate person atau product moment person. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Langkah-langkah uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan tabulasi angket yang ingin diuji dalam file Excel ataupun file dokumen. Selanjutnya, buka program SPSS. Kemudian, klik variable view. Pada bagian name, tulis item 1 ke bawah sampai item 15. Terakhir, tulis skor total. Pada kolom desimal ubah semua menjadi angka 0. Yang kedua, klik data view dan masukkan data skor. Angketnya bisa dilakukan dengan copy paste dari tabulasi data angket yang sudah dipersiapkan tadi. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Correlate, lalu pilih Bifurcate. Yang keempat, kemudian muncul kotak baru. Di kotak dialog Bifurcate Correlation, masukkan semua variabel ke kotak variables. Pada bagian Correlation Coefficient centang person. Pada bagian Test of Significance, pilih Tilde centang flex significant correlates, lalu klik OK untuk mengakhiri. Selanjutnya, langkah yang kelima akan muncul output hasilnya. Output hasilnya ini disebut dengan nilai R hitung. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen yang kita gunakan, kita dapat mengujinya dengan membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen yang digunakan dinyatakan valid, dan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka instrumen yang kita gunakan disebut tidak valid. Demikianlah langkah-langkah mengenai uji validitas. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Elsa Justina Aritonang akan menjelaskan bagaimana cara menguji reliabilitas, di mana menurut Sugiarto dan Situnjo tahun 2006, uji reliabilitas atau reliability adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas, berkisaran antara 0 sampai 1. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alfa Cronbach, yaitu Rx sama dengan N dibagi N kurang 1 dikali 1 kurang sigma jumlah setiap varian per skor dibagi varian total. Dengan catatan, rentang nilai alfa Cronbach, yaitu alfa harus lebih kecil dari 0,50. Reliabilitas rendah 0,50 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 0,70, atau reliabilitas moderat alfa lebih besar dari 0,70, maka reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Demikianlah penjelasan mengenai cara menguji reliabilitas pada SPSS.
Sekian dan terima kasih. Saya Putri Melani. Di sini saya akan menjelaskan cara uji korelasi dengan menggunakan SPSS. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau variabel X dan variabel tidak bebas atau variabel Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y, yang bentuknya itu seperti yang pertama. Apabila sifat hubungannya positif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Yang kedua, apabila sifat hubungannya negatif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y-nya pun juga turun. Jadi, kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. Yang ketiga itu, apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Dalam setiap pengujian statistik, pasti memiliki syarat atau kriteria pengujian yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menjabarkan arti dari nilai-nilai yang diperoleh saat pengujian. Dalam uji korelasi, terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihat dari R hitung dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak. Artinya, kedua variabel memiliki hubungan. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima. Artinya, kedua variabel tidak memiliki hubungan. Yang kedua itu melihat dari segi nilai signifikannya. Caranya, apabila nilai signifikansi variabel lebih kecil 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Dan apabila lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Yang ketiga itu dengan melihat nilai Pearson correlation. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Dan sebaliknya, apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Adapun langkah-langkah pengujian dengan menggunakan SPSS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi SPSS kita. Pada variabel view, silahkan atur karakter data terlebih dahulu. Yang kedua itu, lalu masukkan data di data view sesuai kolom variabel yang sudah dibuat. Yang ketiga, lalu klik menu analyze, klik correlate, klik bifurcate. Yang keempat, maka akan muncul kotak dialog. Lalu pindahkan variabel X dan Y ke kotak variabel pada correlation coefficient, centang Pearson pada text of significance, centang two-tailed, dan terakhir centang flex signification correlation, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasilnya. Setelah melakukan pengujian menggunakan SPSS, selanjutnya hasil yang diperoleh lalu diinterpretasikan supaya tahu apakah data yang diuji korelasi memiliki hubungan atau tidak. Yaitu dengan cara yang pertama, kita mencari tahu dulu nilai R tabel terlebih dahulu. Selanjutnya sesuaikan dengan ketentuan DF atau N2 kali 0,05. N merupakan jumlah data sampel yang diuji setelah dimasukkan ke rumus. Lalu mencari nilai R tabel di data tabel R. Yang kedua itu bandingkan R hitung dengan R tabel. Lalu interpretasikan sesuai kriteria pengujian. Dan
Kesimpulan dari pengujian korelasi yaitu uji korelasi merupakan uji statistik yang hanya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih dari penelitian atau seberapa besar hubungan antara variabel penelitian tersebut. Dan pengujian menggunakan program SPSS digunakan untuk mencari nilai hitung atau statistik untuk selanjutnya diinterpretasikan untuk penampilan keputusan penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diani Putri Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah versi beberapa data dari populasi memiliki ukuran yang sama atau tidak. Uji ini umumnya berfungsi sebagai syarat, walaupun bukan syarat mutlak, untuk menganalisis komparatif seperti uji independen menggunakan sampel T atau tes dan uji ANOVA. Begitu sedikit pemaparan mengenai pengertian uji homogenitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara-cara untuk menguji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka file dan uji homogenitas yang sudah di-download. Yang kedua, dari menu utama SPSS, kita pilih menu analis, kemudian pilih submenu compartments sampai one way ANOVA. Yang ketiga, setelah mengklik one way ANOVA, lalu kita pilih dependent list, kita klik variabel prestasi, kemudian kita klik tanda lebih besar pada bagian atas. Yang keempat, faktor list, kita klik variabel metode, kemudian kita klik tanda lebih besar pada bagian yang bawah. Langkah selanjutnya kita klik option, dan selanjutnya kita klik homogeneity of variance, kemudian kita klik continue. Yang ketujuh, kita klik OK untuk mengakhiri perintah sehingga akan menghasilkan sebuah output. Saya Marni Tumanggar akan menjelaskan mengenai analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji regresi bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta regresi, BX adalah nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Contoh judul penelitian yaitu pengaruh trust atau kepercayaan pada calon presiden terhadap partisipasi dalam pemilihan umum. Nah, identifikasi variabel penelitian yaitu variabel bebas ataupun X, yaitu adalah trust, sedangkan variabel terikat adalah partisipasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buka data penelitian yang akan dicari data regresinya. Yang kedua, dari menu SPSS, pilih menu analis, kemudian regression, lalu klik linear. Yang ketiga, masukkan variabel partisipasi ke kolom dependen dan masukkan variabel trust ke kolom independen. Pada metode kita pilih metode enter. Yang keempat, klik statistik, lalu berikan tanda pada estimates dan model fit. Kemudian klik continue, terakhir klik OK.